Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Nur Fadila dengan NIM F1D1210061. Saya dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan memaparkan hasil pengamatan dari jaringan tumbuhan, embrional, dan jaringan hewan. Pertama-tama yaitu ada jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Pertama ada jaringan gabus kulit batang. Jaringan ini adalah jaringan yang terdapat pada tepi alat-alat tumbuhan dan tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Terus fungsi dari jaringan gabus yaitu menggantikan epidermis sebagai pelindung. Terus cegah penguapan, melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Perbedaan jaringan gabus dengan jaringan yang lainnya yaitu tersusun oleh sel-sel hidup dan mati, susunan sel rapat, dan dinding sel itu mengalami penebalan oleh zat suberin. Selanjutnya ada jaringan kambium batang. Jaringan kambium batang. Jaringan kambium batang adalah jaringan yang aktif membela dan bertanggung jawab terhadap pertumbuhan sekunder tumbuhan. Fungsi dari kambium batang ini yaitu membentuk xilem dan floem. Perbedaan jaringan kambium batang dengan jaringan yang lainnya yaitu hanya bisa ditemukan pada tumbuhan dikotil dan berbiji terbuka. Selanjutnya, jaringan parenkim pada kulit batang. Jaringan ini adalah jaringan dasar yang terdiri dari sel-sel hidup dan tersebar luas di semua organ tumbuhan. Jaringan parenkim ini berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan dan tempat proses fotosintesis. Perbedaan jaringan parenkim dengan jaringan yang lainnya yaitu selnya itu berbentuk segi enam dan terdapat banyak vakuola. Jaringan parenkim ini terletak pada semua bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya adalah jaringan kayu. Jaringan kayu adalah salah satu dari dua kelompok utama jaringan pembuluh yang dimiliki oleh tumbuhan pembuluh. Fungsinya mengangkut air dan nutrisi yang diserap akar ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Perbedaan jaringan kayu dengan jaringan yang lainnya adalah selnya bertipe trakeid dan terdapat kandungan lignin dan pembuluhnya tersusun dari trakeid. Serabut pembuluh kayu, trakeid, dan juga parenkim kayu terletak tepat di bagian tengah vaskular pada akar, batang, dan daun. Selanjutnya kita masuk ke jaringan embrional. Jaringan embrional adalah jaringan muda yang sel-selnya selalu membelah dan merupakan hasil pembelahan septigon. Fungsi jaringan embrional yaitu aktif melakukan pembelahan sel yang akan menjadi sel pada jaringan dewasa. Perbedaan jaringan embrional dengan jaringan yang lain adalah sel penyusun yang kecil kaya akan protoplasma dan terdapat banyak jaringan meristem primer yaitu akar jagung dan pucuk bunga puring terdapat pada bagian ujung akar dan ujung pucuk. Selanjutnya yaitu jaringan hewan. Jaringan hewan adalah sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai bentuk serta fungsi yang sama sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Pertama ada jaringan epitel, kedua ada jaringan otot, dan yang ketiga adalah jaringan epitel adalah jaringan penutup permukaan tubuh tersusun oleh sel yang terikat zat mengikat hingga hampir tidak ada ruang antar sel. Fungsi jaringan epitel adalah melindungi bagian luar tubuh, melapisi bagian dalam dan bagian luar berbagai macam organ. Perbedaan jaringan epitel dengan jaringan yang lain adalah mengandung sel saraf, kemampuan regenerasi tinggi, dan sel tersusun rapat. Jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang terdiri atas sel-sel saraf khusus yang berfungsi untuk menggerakkan atau berkontraksi. Fungsi jaringan otot adalah menggerakkan organ tubuh, menggerakkan kerangka tulang, dan sebagai alat gerak aktif. Perbedaan jaringan otot dengan jaringan yang lain adalah tersusun oleh sel-sel otot dan dapat berkontraksi. Jaringan otot umumnya menempel pada tulang.
Selanjutnya yaitu jaringan saraf adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel atau neuron. Fungsi jaringan saraf adalah memindahkan rangsangan dari bagian tubuh yang satu ke bagian tubuh lain. Perbedaan jaringan saraf dengan jaringan yang lain adalah jaringan saraf mempunyai sitoplasma yang menjulur panjang dan terletak pada otak dengan sumsum tulang belakang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa jika dipotong.